Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku yang ada di mana saja. Kali ini kita akan membahas tentang cara-cara mengaktifkan barang yang benar atau cara-cara mengaktifkan barang agar tuahnya bisa digunakan sesuai dengan tuah dari batu itu sendiri. Karena apa, saudaraku? Karena yang bisa diaktifkan itu hanya benda bertuah. Contohnya, saudaraku, ini ada 3 jenis. Ini ada cincin. Ini yang satu cincin badar besi selonata. Ini cincin badar besi selonata. Yang satu ini, saudaraku, cincin munta besi malwopati. Yang satu ini cincin batu hias, saudaraku. Ini batu hias cincinnya yang warnanya ini. Oke, saudaraku. Kan banyak saudaraku yang masih penasaran cara gimana untuk mengaktifkan sebuah benda biar benda itu bertuah. Kan begitu, saudaraku, ya. Gini, saudaraku, sudah saya bahas di video-video saya yang sudah saya tegaskan juga, barang yang bisa diaktifkan itu barangnya harus bertuah dulu, saudaraku. Contohnya seperti ini, kayak badar besi selonata, munta besi, itu bisa diaktifkan, saudaraku. Kalau barangnya seperti ini, seperti batu hias itu nggak bisa diaktifkan, saudaraku. Itu bisanya diisi atau dimasukin kodam lah. Nanti kita bikin video berikutnya tentang soal jenis-jenis cara memasukkan kodam ke batu dan sebagainya. Oke, saudaraku, sekarang kita bahas tentang pengaktifan kodam yang benar. Yaitu, saudaraku, banyak saudaraku yang awam itu yang masih belum paham. Barang-barang meskipun bertuah itu kalau diaktifkan tidak semua sesuai dengan keinginan hati, saudaraku. Karena apa? Karena yang mengaktifkan itu harus paham betul, harus tahu istilahnya pakarnya. Tidak sembarang orang yang bisa mengaktifkan barang. Kalau orang biasa mengaktifkan barang, contohnya ya, ini kan ada minyak. Seandainya minyak ini udah diaktifkan buat mengaktifkan kodam lah bahasanya, udah dirancang seperti itu bahasanya. Walaupun saudaraku sendiri yang mengaktifkan, itu hasilnya tidak sama, saudaraku. Karena apa? Karena yang diaktifkan sendiri batu seperti ini, seandainya batu ini tuahnya buat sarana pengasihan, saudaraku aktifkan. Tapi saudaraku itu kan angan-angannya tidak di pengasihan itu, di kanuragan lah bahasanya, kayak kebal, anti silat dan sebagainya. Kan banyak yang menghayal seperti itu, kepengin punya anti silat dan sebagainya. Itu nggak bakal bisa, saudaraku. Walaupun diaktifkan, nanti kalau barangnya tidak sesuai dengan hatinya, oh itu minyak pengaktif kodamnya tidak berfungsi dan sebagainya. Itu yang nggak pas kan yang orang itu sendiri gitu loh. Sudah paham maksud saya, saudaraku? Karena apa? Karena barang yang mau diaktifkan orang itu sendiri itu tidak tahu, saudaraku. Maksudnya barang itu nanti kalau diaktifkan buat apa itu tidak tahu. Makanya soal banyak saudaraku juga yang request pengen
tahu atau pengen bisa cara mengaktifkan kodam, itu tidak semudah orang bicara, saudaraku, tidak semudah orang membalikkan tangan. Itu harus orang-orang yang benar-benar pakarnya. Makanya saya dari kemarin itu agak gimana ya bahasanya. Seandainya walaupun dikasih tahu, saudaraku, melalui channel YouTube seperti ini, takutnya nanti salah kaprah, saudaraku. Kalau istilahnya pengen bisa, mending datang langsung aja lah. Jadi kita ngomongnya enak bahasanya. Daripada nanti apa ya, saudaraku nggak paham-paham dikasih tahu juga, kan repot, saudaraku. Intinya seperti itu, saudaraku. Orang yang bisa mengaktifkan barang itu harus yang pakarnya, dan tidak semudah orang ngomong ini diaktifkan dan sebagainya. Karena apa? Karena harus tahu, saudaraku, seandainya barang ini buat tuahnya ya, itu buat pengasihan. Ya nanti kalau diuji coba ya gak bisa, saudaraku. Karena apa? Karena ya paling bisanya nanti ya kita pakai, kita rasakan. Kalau kita apa ya, buat usaha, buat pengasihan lah bahasanya, nanti larinya ke situ gitu loh. Seandainya ini barangnya buat pengasihan, diaktifkan, diuji coba buat anti sayat, ya gak bakal bisa, ya bahasanya jebol gitu. Mau tidak jalurnya ke situ. Ibaratnya gini, saudaraku, ada kayu. Itu kan kayu setigi. Kayu setigi itu tuahnya buat anti bisa, kayak digigit kalajengking, kelabang, ular dan sebagainya. Itu kan buat itu. Walaupun diaktifkan, itu ya nanti larinya ke situ, saudaraku. Dia akan lebih kuat powernya, bisa dirasakan kalau kita digigit ular dan sebagainya. Itu apa ya, hasilnya itu lebih maksimal dan lebih nyata gitu, bisa kita rasakan. Tapi kalau diuji coba diaktifkan, seandainya langsung pakai senjata tajam, gak bakal bisa, saudaraku. Bisanya kayak kayu-kayu setigi itu tadi, kalau pengen buatkan uragan, kayak keselamatan lah, buat media keselamatan kebal luar dalam seperti itu bisanya diisi dahulu. Kayunya itu tadi yang bertuah diisi lagi. Jadi kayu itu bisa digunakan buat sarana itu tadi, pengobatan digigit binatang buas, plus dia bisa buat sarana keselamatan kanuragan kebal luar dalam. Seperti itu, saudaraku. Yang harus diingat seperti itu, saudaraku. Jadi biar gak salah kaprah gitu loh. Makanya orang kalau mengaktifkan barang itu harus paham. Tidak semudah orang ngomong seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini kan cincinnya batu hias. Batu tidak ada apa-apanya. Ini seandainya pengen digunakan buat sarana keselamatan media, harus diisi dulu, saudara. Itu bisa diisi dengan doa-doa, pakai ilmu. Seperti itu, saudaraku. Kalau buat pengasihan ya harus punya ilmu pengasihan itu tadi yang harus dimasukkan ke dalam batu ini. Kalau buat kekebalan seperti itu, saudaraku. Ada juga yang dulu itu pernah saudara kita dari Makassar waktu itu. Dia punya muntah besi. Waktu itu kepengen diaktifkan. Setelah saya kasih tahu, bisa sudah dibuktikan itu bisa. Dia punya jenis muntah besi. Cuma barangnya itu bisanya waktu itu diuji coba, dites buat makan pecahan beling kaca. Kenapa? Karena waktu itu saya lihat memang batunya itu larinya juga memang buat media sarana keselamatan. Istilahnya buat keselamatan lah, cuma tahapannya beda-beda, saudaraku. Itu waktu itu dibuat makan pecahan beling kaca bisa, saudaraku.
Tapi setelah itu orangnya kan pengen bisa anti tembak, anti silat dan sebagainya. Sudah saya bilangi barangnya itu tidak bisa kalau dites seperti itu. Itu orangnya udah ngambek-ngambek. Padahal yang bodoh itu sebenarnya kan orang itu sendiri. Kenapa? Karena barangnya itu, tuah barangnya itu tidak mampu. Meskipun dipaksain kayak apa, diaktifkan, sampai mulutnya berbusa itu nggak akan bisa aktif. Kecuali barangnya itu tadi diisi pakai ilmu yang tatarannya anti silet, anti tembak dan sebagainya, itu baru bisa, saudaraku. Dikombinasi lah bahasanya. Kenapa? Karena barang seperti itu tatarannya, tingkatannya itu beda-beda. Wong saya sendiri aja yang pagarnya, seandainya punya jenis batu-batu besi selonara seperti ini, mungkin ibaratnya 1000 lah, 1000 biji. Itu yang bisa anti silet itu cuma kemungkinan aja 1-2 biji. Itu kebetulan aja kalau pas ada. Itu 1-2 biji juga. Itu perbandingan 1000 biji. Batu-batu besi selonata itu yang bisa anti silet itu cuma 1-2 biji. Seperti itu, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku yang awam, dengan saya bikinkan video ini biar paham lah. Karena orang itu kadang-kadang kan pengennya itu ya, boleh sih orang kepengen yang tinggi-tinggi itu boleh. Tapi harus ada batasannya, saudaraku, harus ada tahapannya. Biar gak salah kaprah. Barang yang mau kita aktifkan itu nanti tuahnya larinya kemana, kita harus paham dulu. Jangan istilahnya apa ya, kita kalau kepengen sih boleh-boleh aja. Karena sudah saya ingatkan berulang-ulang, barang yang bisa anti silet yang benar-benar itu 1001, saudaraku. Susah sekali. Dan maharnya juga mahal sekali. Makanya kadang-kadang apa ya, orang itu kalau nggak paham, pengen punya barang, taunya kan anti silet dan sebagainya. Padahal udah saya bikin video seperti ini udah sangat jelas. Itu intinya buat keselamatan, buat media. Kalau mau dibuktikan, buktikan, tapi sewajarnya, saudaraku. Jangan langsung dikit-dikit pengennya anti cukur. Seperti itu, saudaraku. Makanya saya sering tidak bosan-bosannya untuk berbagi wawasan agar saudaraku itu yang apa menjadi paham, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku. Mungkin udah jelas. Untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih. Salam rahayu buat saudaraku semua yang ada di mana saja. Oke, saudaraku. Sekian dulu dan terima kasih. Salam hormat saya, Gus Edi.